warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UP3AI Gabungan 03. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pergaulan muda-mudi dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan etika pergaulan. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Pergaulan adalah salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan alam di sekitarnya. Jadi, etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan yang tidak melanggar norma-norma hukum atau norma-norma yang berlaku. Contohnya seperti norma agama, kesopanan, adat, dan Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu remaja. Remaja adalah seseorang yang berusia belasan tahun hingga berumur 21 tahun. Jadi pada masa ini remaja tidak bisa disebut sebagai anak-anak lagi karena di sini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang etika pergaulan remaja dalam Islam. Allah memerintahkan bagi muslimah atau muslim untuk menjaga pandangannya, karena pandangan adalah pemandu syahwat manusia. Apabila kita telah melihat yang bukan mahram, maka Allah akan memberikan sanksi kepada siapapun yang melihat yang bukan mahramnya dalam keadaan ataupun dalam posisi mengundang syahwat. Pandangan merupakan pangkal bencana yang akan menimpa manusia. Sesungguhnya, pandangan akan melahirkan lintasan dalam hati. Kemudian, lintasan dalam hati akan melahirkan pikiran. Pikiran akan melahirkan syahwat. Syahwat akan membangkitkan keinginan dan akan berubah menjadi tekad yang bulat. Maka, apa yang tadinya hanya terlintas dalam pikiran akan berubah menjadi kenyataan. Dan itu akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya. Maka sesungguhnya bagus suatu nasihat kesabaran dalam menundukkan pandangan masih lebih ringan daripada kesabaran menanggung beban sakit setelahnya. Menutup aurat. Aurat merupakan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh setiap yang bukan mahramnya. Menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan muka. Nah, sedangkan aurat laki-laki yaitu pusar hingga ke lutut. Tidak hanya aurat, pakaian yang digunakan juga harus diperhatikan. Pakaian tidak boleh terlalu ketat dan tembus pandang, serta tidak boleh memamerkan kekayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan berkhalwat. Nah, berkhalwat adalah tindakan berdua-duanya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat dan tidak dilihat oleh orang lain. Nah, di dalam Islam sudah diajarkan kita untuk menjaga jarak dengan lawan jenis agar tidak menimbulkan dampak negatif dan tidak diinginkan dan berakibat buruk bagi lingkungan masyarakat. Laki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiga adalah syaitan, karena syaitan suka mempengaruhi manusia agar berbuat dosa. Oleh karena itu, Islam melarang laki-laki dan perempuan berduaan di tempat yang sepi karena akan menimbulkan fitnah. Bagaimana cara pergaulan yang baik menurut Islam? Yang pertama yaitu mengucap salam, yang kedua meminta izin, yang ketiga menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, yang keempat bersikap sopan dan santun, berbicara dengan perkataan yang sopan, tidak membenci, tidak saling menghina dan tidak iri hati. Selanjutnya yaitu mengisi waktu luang dengan perbuatan yang bermanfaat serta mengajak orang-orang kepada perbuatan yang baik. Ada 3 kunci pergaulan di dalam Islam. Yang pertama ada ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara kedua belah pihak, di mana biasanya proses saling mengenal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, di mana juga dilibatkan keluarga antara kedua belah pihak. Ta'aruf ini melingkupi pengenalan terhadap fisik, psikis, emosi, pemikiran, dan keluarga tadi. Ta'aruf tidak boleh dilakukan hanya berdua, harus ada wali atau keluarga. Ta'aruf itu meliputi pengenalan terhadap fisik, psikis, emosi, orientasi pengenalan, keluarga, dan sebagainya.
cuma berdua saja atau berpasangan, akan tetapi harus didampingi oleh pihak-pihak tertentu, dan pihak yang mendampingi itu lebih utama didampingi oleh wali atau keluarganya. Pengertian dari tafahum itu sendiri yaitu saling memahami dan saling mengetahui secara mendalam kondisi orang lain. Nah, pada tahap ini setiap muslim dituntut untuk saling memahami kebiasaan, kesukaan, karakter, ciri khas individu, dan cara berpikir saudaranya. Nah, dengan demikian, perasaan tidak enak ataupun tidak cocok dapat dihilangkan dalam rangka saling menasihati. Nah, bila hati telah terpaut dan jiwa telah terpadu, maka persaudaraan seseorang dengan yang lainnya dapat berjalan dengan mulus dan penuh dengan kasih sayang. Kita diibaratkan menjadi sebatang lidi yang mudah dipatahkan. Namun apabila menjadi segenggam lidi, akan menjadi kukuh dan terlalu sukar dipatahkan. Oleh karena itu, ukhuwah dan kesepahaman atau al-tafahum ini sangat penting. Ta'awun merupakan suatu kegiatan saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Setelah seorang muslim mengenal dan memahami saudaranya, pada saat saudaranya sedang tertimpa musibah maupun tertimpa sedang kesusahan, menjadi seorang muslim itu pasti akan berusaha dan akan membantu maupun menolong saudaranya yang sedang kesusahan atau yang sedang tertimpa musibah. Karena sifat tolong-menolong ini merupakan kelanjutan dari tahap tafahum, yaitu saling memahami. Karena saling kenal saja tanpa dilanjutkan dengan saling memahami tidak akan mampu membentuk hubungan antar individu. Yang mampu hanya tolong-menolong, saling mengisi dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada tiap individu. Tafahum tahap ini merupakan muara dari proses ukhuwah Islamiyah, yaitu terletak pada timbulnya rasa senasib dan sepenanggulangannya suka maupun duka dalam tiap langkah kerja. Bila fase tahafut ini terwujud, maka ikatan ukhuwah Islamiyah pun akan berjalan dengan baik dan utuh. Baik, hanya itu penjelasan pergaulan muda-mudi dalam Islam dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.